Barcelona kembali terancam kehilangan salah satu penyerangnya. Kali ini, Ferran Torres dikabarkan semakin dekat menuju Paris Saint-Germain. Menurut kabar yang beredar, PSG bahkan telah menghubungi Barcelona secara langsung dan memberitahu bahwa mereka telah mencapai kesepakatan personal dengan Ferran. Sang pemain disebut telah menyetujui persyaratan kontrak dan sangat tertarik untuk melanjutkan karirnya di Paris. Artinya, satu langkah besar telah dilewati. Ferran Torres dan PSG disebut sudah sepakat. Kini bola berada di tangan Barcelona. PSG dikabarkan siap segera mengirimkan tawaran resmi kepada Blaugrana untuk memulai negosiasi transfer. Jika Barcelona membuka pintu, saga ini bisa bergerak sangat cepat. Namun, kehilangan Ferran tentu bukan keputusan sederhana. Pemain asal Spanyol itu memiliki kemampuan bermain di beberapa posisi lini depan dan bisa menjadi opsi penting dalam rotasi skuad. Jadi, akankah Barcelona melepas Ferran Torres ke PSG atau Blaugrana justru menolak tawaran yang akan datang? Manchester City akhirnya dikabarkan telah mencapai kesepakatan untuk merekrut Geronimo Rulli dari Marseille. Kiper asal Argentina itu akan datang ke Etihad Stadium bukan untuk langsung menggantikan posisi utama, melainkan sebagai penjaga gawang pelapis. Namun jangan salah, kedatangan Rulli tetap bisa menjadi langkah penting bagi Manchester City. Menurut kabar yang beredar, Rulli telah mendapat izin untuk menjalani tes medis dan akan menandatangani kontrak hingga Juni tahun 2028. Dengan opsi perpanjangan 1 tahun lagi. Transfer ini menunjukkan bahwa Manchester City ingin memperkuat kedalaman skuad mereka di bawah Mistar. Dengan pengalaman Rulli di sepak bola Eropa dan level internasional bersama Argentina, ia diharapkan bisa menjadi opsi yang solid ketika tim membutuhkan rotasi. Jadi Manchester City bukan hanya memburu pemain bintang, tetapi juga memperkuat setiap detail skuad mereka. Barcelona bersiap kehilangan Marc Casado. Kabar mengejutkan datang dari Camp Nou. Marc Casado dikabarkan berpeluang meninggalkan Barcelona pada bursa transfer kali ini. Meski begitu, hingga saat ini belum ada kesepakatan yang benar-benar tercapai dengan klub manapun, termasuk dengan Al Hilal. Situasi Casado kini masih terbuka. Barcelona disebut sedang mempertimbangkan berbagai opsi untuk masa depannya. Bisa dipinjamkan, atau bahkan dilepas secara permanen. Namun jika dijual, Blaugrana dikabarkan ingin memasukkan klausul buyback agar tetap memiliki kesempatan membawanya pulang di masa depan. Ini tentu menjadi situasi yang menarik. Casado adalah salah satu pemain muda yang berkembang dari sistem Barcelona. Tetapi persaingan ketat di lini tengah membuat masa depannya kini dipertanyakan. Situasinya semakin sulit bagi sang pemain jika Rodri berhasil didatangkan, Casado dipastikan kesulitan mendapatkan menit bermain. Apakah Casado benar-benar akan meninggalkan Barcelona demi kesempatan bermain yang lebih besar? Dan jika Al Hilal datang dengan tawaran serius, mampukah Barcelona menolaknya? Christian Romero dikabarkan telah mencapai kesepakatan personal dengan Atletico Madrid. Artinya, sang bek tengah Tottenham disebut sudah memberikan lampu hijau untuk melanjutkan karirnya di Spanyol. Namun, jangan buru-buru menganggap transfer ini selesai. Masalah sebenarnya baru dimulai sekarang. Atletico Madrid memang sudah dikabarkan sepakat dengan Romero secara pribadi. Tetapi mereka masih harus meyakinkan Tottenham untuk melepas salah satu bek terpenting mereka. Dan Tottenham tidak akan melepas pemainnya begitu saja. Romero merupakan sosok yang sangat penting di lini belakang Spurs. Karakternya yang agresif, kuat dalam duel, berani melakukan tekal, serta memiliki kemampuan membawa bola keluar dari tekanan, membuatnya menjadi bek yang sangat cocok dengan kebutuhan Diego Simeone. Bahkan ketertarikan Atletico terhadap Romero bukan cerita baru. Mereka sudah mengincar bek asal Argentina itu sejak bursa transfer musim panas lalu. Kini, setelah kesepakatan personal dikabarkan tercapai, tekanan ada pada meja negosiasi kedua klub. Akankah Tottenham akhirnya melepas Christian Romero? Atau Atletico Madrid kembali gagal mendapatkan target yang sudah lama mereka incar? Satu hal yang pasti, saga transfer Romero baru saja menjadi semakin panas. Romelu Lukaku dikabarkan semakin dekat menuju Fenerbahce, dan jika transfer ini benar-benar terwujud, sepak bola Turki bisa kembali kedatangan salah satu striker paling berpengalaman di Eropa.
Menurut laporan yang beredar, Lukaku disebut telah memberikan sinyal positif untuk bergabung dengan Fenerbahce. Negosiasi dengan Napoli pun dikabarkan terus berjalan. Namun transfer ini belum sepenuhnya selesai karena kedua klub masih harus menemukan kesepakatan soal harga. Mengutip jurnalis Turki Yıldız Sabuncuoğlu, menyebut Napoli sempat menolak tawaran awal dan meminta harga lebih tinggi. Dan inilah yang membuat saga ini semakin menarik. Lukaku bukan pemain sembarangan. Pada Mei lalu, Napoli mencatat bahwa striker Belgia itu telah mencetak 14 gol dalam 45 penampilan sejak bergabung dengan klub, sekaligus membantu mereka meraih Scudetto dan Piala Super Italia. Bahkan di Piala Dunia tahun 2026, ia masih mendapat menit bermain bersama Belgia. Bayangkan saja, Lukaku dengan kekuatan fisik, pengalaman, dan insting golnya memimpin lini depan Fenerbahce. Tapi ada satu pertanyaan besar, apakah Fenerbahce dan Napoli akhirnya akan sepakat soal harga? Menurut laporan terbaru, Barcelona semakin serius memburu gelandang Manchester City tersebut. Bahkan setelah peluang Real Madrid disebut mengamali hambatan, Barcelona dikabarkan bergerak untuk mengambil keuntungan dalam perburuan Rodri. Kabarnya tawaran awal Barcelona belum cukup untuk meyakinkan Manchester City. Namun, Blaugrana disebut belum menyerah dan siap mencari cara untuk meningkatkan proposal mereka. Yang membuat saga ini semakin menarik, muncul pula laporan bahwa Rodri telah berbicara dengan Pep Guardiola mengenai masa depannya. Pep disebut melihat gaya bermain Barcelona sebagai lingkungan yang sangat cocok untuk sang gelandang. Tapi pertanyaan terbesarnya adalah, seberapa penting Rodri untuk Hansi Flick? Jawabannya, bisa sangat penting. Flick membangun Barcelona dengan sepak bola berintensitas tinggi, pressing agresif, garis pertahanan tinggi, dan tim yang harus tetap kompak saat menyerang maupun bertahan. Flick sendiri berulang kali menegaskan bahwa ketika timnya kehilangan bola, pressing harus langsung bekerja. Namun Manchester City tentu tidak akan melepasnya dengan mudah. Jadi, apakah Barcelona benar-benar sanggup membawa Rodri ke Camp Nou? Atau transfer ini akan kembali kandas karena harga yang terlalu mahal? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Menurut kabar yang beredar, Araujo disebut sudah dalam perjalanan untuk menjalani tes medis sebelum resmi bergabung dengan The Reds. Transfer ini dikabarkan menggunakan skema pinjaman, dengan Liverpool menanggung penuh gaji sang pemain dan memiliki opsi pembelian sekitar 55 juta pound sterling. Jika benar-benar terrealisasi, ini bisa menjadi salah satu transfer paling mengejutkan di bursa transfer. Pasalnya, Araujo selama ini dikenal sebagai salah satu pilar pertahanan Barcelona. Kekuatan fisik, kecepatan, agresivitas, dan kemampuannya bermain dalam duel 1 lawan 1 membuat bek Uruguay itu menjadi sosok yang sangat berbahaya bagi lini depan lawan. Dan bagi Liverpool, kedatangannya bisa menjadi jawaban untuk memperkuat pertahanan. Araujo bisa menjadi tandem sepadan Van Dijk untuk menghadapi kerasnya Premier League. Namun keputusan Barcelona melepasnya juga menimbulkan pertanyaan besar. Apakah Blaugrana benar-benar rela kehilangan salah satu bek terbaiknya? Atau kondisi finansial dan strategi transfer membuat mereka tak punya banyak pilihan?